Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan belajar tentang Perang Hunain. Jatuhnya kota Mekah telah membuka jalan bagi kaum muslimin untuk menaklukkan seluruh jazirah Arab. Pada masa itu, sebagian besar jazirah Arab telah berada di bawah pengaruh Islam. Walaupun demikian, masih ada beberapa suku yang menentang. Mereka adalah Bani Sakif, Bani Hawazin, Bani Nas, dan Bani Jusyam. Mereka adalah penduduk daerah antara Mekah dan Taif. Mereka bersekutu untuk memerangi kaum muslimin. Mereka ingin menuntut balas dendam kaum muslimin yang telah menghancurkan berhala-berhala mereka. Pasukan mereka dipimpin oleh Malik bin Auf dari Bani Nas. Pasukan mereka berkekuatan 20.000 tentara. Sementara pasukan muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW menyiapkan 12.000 tentara. Pasukannya terdiri atas 10.000 penduduk Madinah dan 2.000 penduduk Mekah yang telah masuk Islam. Di antaranya adalah Abu Sofyan. Pada tanggal 10 Safar 8 Hijriah atau 2 minggu setelah Fatu Makkah, kaum muslimin mulai bergerak. Pasukan paling depan adalah dari Bani Sulaim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Karena jumlahnya yang banyak ini, kaum muslimin terlena dan berkata, "Kita tidak akan terkalahkan karena jumlah kita banyak." Mendengar ucapan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah At-Taubah ayat 25-26 yang artinya, "Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir." Benarlah segala yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala ketika kaum muslimin sedang menuruni lembah itu, tiba-tiba terjadilah serangan mendadak. Pasukan kaum kafir menghujani pasukan kaum muslimin dengan panah dari balik bebukitan. Dalam keadaan remang-remang, pasukan muslimin menjadi panik dan kacau balau. Mereka lari pontang-panting menyelamatkan diri masing-masing. Pasukan Malik bin Auf kemudian turun dari bebukitan. Mereka bergerak mengepung kaum muslimin yang makin kocar-kacir. Melihat suasana itu, Abu Sofyan bergumam, "Mereka tidak akan berhenti sebelum sampai ke laut." Dalam keadaan panik itu, Nabi Muhammad SAW memanggil pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau meminta pamannya untuk menenangkan kaum muslimin yang sedang panik. Ia kemudian berseru ke segenap penjuru, "Wahai saudara-saudaraku, kaum Ansor dan kaum Muhajirin, wahai orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon, mari kita terus berjuang. Muhammad masih hidup." Seruan itu diucapkannya berulang-ulang. Ketika itu, kaum muslimin saling menyahut dari segenap penjuru, "Ya, aku datang, aku siap." Pada hari mulai terang, sesama teman sudah bisa saling melihat. Mereka dapat membedakan mana kawan, mana lawan. Pasukan muslim pun mulai teratur dan terkonsolidasi. Pada diri mereka timbul semangat baru. Pasukan kaum kafir pun mulai terdesak. Mereka kalang kabut, sebagian dari mereka melarikan diri dan sebagian tertawan. Sementara itu, harta benda mereka menjadi harta rampasan kaum muslimin. Harta rampasan itu terdiri dari 22.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing, 4.000 auqiyah perak, dan 6.000 tawanan. Sebagian pasukan kaum kafir melarikan diri ke Taif, termasuk pemimpinnya Malik bin Auf. Mereka kemudian dikepung oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka menyerah dan memeluk Islam. Nah, soleh dan solehah, itu tadi adalah Perang Hunain. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.